Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu melalui live streaming Minggu 5 Desember 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama Minggu 5 Desember 2021. 1. Rencana pembelian lahan. Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama dalam PMJ tanggal 14 November 2021 telah memutuskan untuk membeli lahan yang akan digunakan untuk pengembangan kesaksian dan pelayanan, serta menugaskan panitia pembangunan untuk menindaklanjuti proses pembelian dan penggalangan dana. Mohon doa serta dukungan dari anggota jemaat dan simpatisan. 2. Sahabat peduli bencana dan peduli saudaraku, Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat Minggu 14 November 2021 telah memutuskan terkait sahabat peduli bencana dan peduli saudaraku sebagai berikut. 1. Bantuan sembako kepada anggota jemaat dan simpatisan akan berakhir pada bulan Desember 2021. 2. Untuk anggota jemaat simpatisan yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi pengurus wilayah untuk mendapatkan form permohonan. 3. Bantuan akan diberikan kepada anggota jemaat dan simpatisan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh majelis jemaat. 4. Periode bantuan yang akan datang dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni 2022. 3. Pemahaman Alkitab Jemaat. Pemahaman Alkitab Jemaat Desember 2021 via Zoom akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 sampai 12.00 WIB dengan tema Christmas Undercover. Pembicara Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mohon perhatian serta kehadiran jemaat dan simpatisan. 4. Uji coba kebaktian hibrid. Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat Minggu 14 November 2021 telah memutuskan untuk melaksanakan uji coba kebaktian Minggu hibrid pada hari Minggu 5 Desember 2021 hari ini dan Minggu 12 Desember 2021. Uji coba kebaktian Minggu hibrid pada 5 Desember 2021 hari ini hanya akan dihadiri oleh petugas kebaktian dan anggota majelis jemaat. Uji coba kebaktian Minggu hibrid pada tanggal 12 Desember 2021 hanya akan dihadiri oleh petugas kebaktian, anggota majelis jemaat, dan anggota badan pelayanan jemaat. Mohon dukungan dan doa dari jemaat. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu hari ini dilaksanakan melalui live streaming menggunakan channel YouTube GKI Bintaro Utama yang lain dan juga dapat diikuti melalui Zoom yang linknya dibagikan di WA Group di wilayah 1, 2, dan 3. Hal ini dikarenakan ada kendala pada channel YouTube GKI Bintaro Utama yang selama ini digunakan sejak Sabtu kemarin.
Kebaktian hari ini, Minggu, melalui live streaming Minggu 5 Desember 2021, dilayani oleh Pendeta Sari Haswaraning Tias. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap diberi anugerah untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ibadah Minggu Advent kedua ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Di masa penantian ini, kita dipanggil untuk hidup dalam panggilan pertobatan, supaya kita dapat mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sebagaimana tema kita hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Marilah bersama mempersiapkan diri kita, supaya kita pantas dan layak di hadapan Tuhan. Datang dengan dunia.
Yesus Kristus datang dalam minyak, suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan mendengarkan seru doa dalam tayangan berikut. Mimpi itu pun menghantuiku lagi. Antarku berdiri di lorong sebuah labirin. Sesat. Setiap liku sudah kucoba, namun tak kunjung kutemukan jalan keluar. Aku lantas berpikir, apakah ini jalan yang akan aku tempuh saat aku tetap tinggal dalam dosa-dosaku? Aku merasa dosaku bertambah dan bertambah setiap harinya. Aku sering berkata kasar pada bawahanku. Aku sombong pada teman-temanku. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku. Hingga istriku, anakku tak pernah mendapatkan waktu yang pantas dariku. Semakin lama, semua ini terasa semakin berat. Apakah masih ada kesempatanku untuk bertobat? Jangankan bertobat, untuk sekedar berdoa pun, pikiran, hati dan mulutku harus bergula. Apa Tuhan mau menerimaku? Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Dosaku itu besar, teramat besar. Berdoa. Apa yang harus kukatakan di dalam doaku? Pikiranku buntu. Apakah saat ini Tuhan mengetahui pergumulanku? Aku ingin marah pada hidupku yang serba salah. Menghakimi diriku sendiri sepertinya jalan terbaik untukku saat ini. Aku sesak, ya Tuhan. Aku butuh belas kasih-Mu. Tuntun aku, Tuhan. Aku rapuh. Aku kehilangan arah. Ya Tuhan Yesus, dengarlah pengakuan dosa kami dan kasihanilah kami. Amin. Ya Tuhanku,
kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Ya Tuhanku, kasihanilah daku. Sekalipun kita adalah manusia yang rapuh dan mudah sekali terjatuh ke dalam jurang dosa, tetapi Dia adalah Tuhan yang pengampun. Firman-Nya di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 mengingatkan kita yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam damai. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku,
Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Terima kasih untuk Bu Rati, Bu Iin, dan juga Pak EN yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa jalan Tuhan seringkali tidak sama dengan jalan dan atau apapun yang kita rencanakan, tetapi semua akan indah pada waktunya. Seperti halnya yang saat ini kita sedang hadapi, bahwa dalam beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, channel YouTube GKI Bintama sedang mengalami kendala sehingga pada kebaktian minggu ini kita harus menggunakan channel YouTube yang satu lagi. Jika ada keluarga dari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah masing-masing yang kesulitan untuk mengakses, mohon bisa diinfokan segala sesuatu yang terkait dengan perubahan ini sebagaimana disampaikan dalam grup-grup wilayah. Bisa juga diakses lewat website GKI Bintama ya, linknya. Semoga kita semua tetap bisa menemukan keindahan jalan Tuhan meskipun saat ini kita sedang berhadapan dengan kendala ini. Mari kita saat ini menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah suasana hujan yang sedang mengguyur kota kami ini Tuhan, kami sungguh tetap merasakan kebaikan Tuhan. Meskipun mungkin kadangkala hidup yang kami jalani tidak selalu sesuai dengan yang kami harapkan, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan baik kepada kami. Dalam perenungan sabda Tuhan yang akan kami dengarkan bersama, kami akan belajar dari seruan Yohanes Pembaptis yang meminta pendengarnya kala itu dan kami semua untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami satu persatu sehingga kami bisa bersama-sama dapat mengalami sabda Tuhan yang menyapa kami. Baik kami yang mengikuti ibadah di gedung gereja ini, kami yang mengikuti ibadah dari tempat kami masing-masing, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami mengalami Tuhan yang sedang menyapa dan menjumpai kami untuk membentuk kehidupan kami. Tolonglah kami membuka hati, pikiran, dan juga telinga kami, sehingga kami bisa mengalami Engkau yang menyapa dan membaharui hidup kami. Kami serahkan waktu kami mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Umat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Penatua yang hadir dan juga Pak Pendeta hadir di gedung gereja ini. Kita bersama berada di Minggu Advent kedua dan kita akan merenungkan tema persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita pasti mengenal kata ini ya, privilege. Privilege artinya adalah hak istimewa. Hak istimewa. Contohnya ada satu berita, ini linknya, tapi isi beritanya tuh ini. Nanti saya ceritakan ya. Jadi di sini ada pengemudi di daerah Jatinegara menggunakan plat dinas Polri. Tujuannya adalah ingin mendapat privilege di jalan. Jadi menurut keterangan di situ, karena dia ingin bisa melakukan hal-hal yang dilakukan seperti petugas kepolisian. Ini pakai pelat. Yang lain lagi mungkin kita sering alami ya. Di jalan tiba-tiba dipepet kendaraan dengan suara nguing-nguing gitu. Lalu kita ini apa sih? Ternyata bukan siapa-siapa begitu ya. Bukan petugas kepolisian, tetapi menggunakan atribut tertentu supaya mendapatkan privilege. Berbicara soal privilege, banyak orang tentulah senang ketika bisa mendapatkan privilege ini. Contoh sederhananya adalah dalam hal mengantri. Di sini semua yang hadir sudah vaksin 2 kali pasti ya. Jadi ini kita cuma berandai-andai saja. Kalau misalnya pada waktu kita vaksin yang pertama kita mengalami antrian yang luar biasa panjang. Berjam-jam kita habiskan untuk mengantri. Lalu ketika mau menjelang vaksin yang kedua, kita diberi privilege. Nanti silakan datang jam berapa aja, hari apa, nggak pakai ngantri. Mau nggak? Mau dong, gitu ya. Setiap orang menyukai yang namanya privilege ini, senang mendapatkan privilege ini. Nah, privilege ini ternyata merasuk dalam kehidupan rohani di dalam bacaan kita. Jadi pada bagian yang kita tidak baca, di sana Yohanes, bukan Yohanes ABS, Yohanes Pembaptis, mengatakan dengan kalimat yang keras ya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Jadi sebagai keturunan Abraham, orang Yahudi ini merasa berhak menerima privilege, tidak akan mendapat murka Allah. Murka Allah itu untuk orang lain. Saya jadi teringat dengan seorang antropolog bernama Ralph Linton yang menyebutkan ada 3 macam status yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah ascribed status. Ini didapatkan karena keturunan dan status yang diperoleh sejak lahir. Misalnya
keturunan raja, bangsawan gitu ya. Maka sejak lahir dia mendapatkan privilege berdasarkan itu. Lalu kemudian yang kedua adalah achieve status. Didapatkan melalui usaha keras, susah payah untuk mencapai tujuan. Misalnya bisa mendapatkan pekerjaan tertentu, jabatan tertentu karena berjuang, berupaya keras. Ada yang disebut dengan yang ketiga assigned status. Didapatkan dalam lingkungan masyarakat karena kepercayaan. Jadi misalnya diangkat menjadi sesepuh, mungkin menjadi ketua adat. Itu karena kepercayaan. Dalam bacaan kita terkait dengan hal ini ya, ascribe status yang didapatkan karena keturunan dan status yang diperoleh sejak lahir. Jadi bangsa Israel merasa berhak atas privilege ini sekali lagi. Karena mereka status keturunan Abraham sejak mereka lahir. Mereka merasa sangat istimewa. Yakin bahwa berkat Allah itu turun-temurun, gak peduli hidup mereka seperti apa, maka mereka tidak akan mengalami murka Allah. Sehingga tidak hanya Yohanes sebenarnya, tetapi juga nabi-nabi dalam perjanjian lama kerap menyerukan berita pertobatan, mengkritik mereka yang merasa punya privilege karena mereka adalah keturunan Abraham, yang membuat mereka merasa tidak perlu bertobat. Yohanes penyampai seruan pertobatan di dalam bacaan kita berbicara, berseru di tengah pemahaman privilege yang semacam ini. Mereka dipanggil untuk bertobat supaya menerima pengampunan. Mengapa pertobatan ini harus dilakukan? Supaya pantas ketika Tuhan datang. Dengan cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Yohanes menggambarkan mempersiapkan diri itu seperti halnya gambaran jalan. Lembah, gunung pada masa Yesaya gitu ya, membuat orang sulit untuk menuju bait Allah dan bertemu Allah. Kalau lembah dan gunung menjadi penghalang bukan berarti secara harafiah lalu diratakan aja pakai bulldozer atau pakai apa begitu, bukan. Tapi di sini seruan Yesaya yang juga diberitakan oleh Yohanes ini merupakan kiasan bahwa dosa itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melihat keselamatan yang dari Allah. Sehingga itu harus diluruskan, harus diratakan dengan jalan pertobatan. Itulah berita firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah kita dapat merayakan Minggu Advent kedua ini dengan menggumuli tema persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pertama adalah mari kita menghayati Advent ini sebagai masa persiapan untuk menyambut Tuhan. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita tadi, Yohanes sang utusan ini dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 dicatat dia hadir di masa dan waktu ini. Pada masa Kaisar Tiberius, saat Pontius Pilatus sebagai wali negeri, Herodes Agung sebagai raja, pada masa Imam Hanas dan Kayafas. Yohanes berkarya pada masa itu. Lalu kita kalau melihat lagi di ayat 2, dimulai dengan datangnya firman Tuhan itu kepada Yohanes, yang menuntun ia menjadi utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kita melihat bacaan kita yang pertama pada leksionari hari ini, maka Yohanes ini memenuhi nubuat Maleakhi 3 ayat 1 dalam bacaan pertama, bahwa ada utusan yang diminta untuk menyiapkan jalan. Mari kita tarik berita ini di dalam masa Advent yang kita sedang rayakan. Kita tahu bersama Advent artinya kedatangan. Kalau tadi dikatakan firman Tuhan datang kepada Yohanes menjadi utusan, itu menandakan bahwa idenya atau inisiatifnya itu dari Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang menghendaki kita mengisi masa Advent ini dengan mempersiapkan diri untuk menantikan atau menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan yang berkehendak supaya kita boleh menjadikan masa Advent ini menjadi masa di mana kita mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya kita pantas dalam menyambut Tuhan.
Dulu sebelum masa pandemi, kalau kita kedatangan tamu, biasanya kita akan bersiap, apalagi kalau tamunya kita pandang terhormat begitu ya. Entah dengan merapikan ruang tamu, merapikan apalagi ya rumah kita, atau menyiapkan makanan dan minuman sebagai suguhan supaya kita pantas menyambut. Terlebih ini kedatangan Tuhan. Jika untuk menyambut sesama manusia saja kita biasa bersiap, terlebih untuk menyambut Tuhan. Kita pasti akan berusaha sekuat tenaga memantaskan diri kita menyambut kedatangannya. Kita gunakan minggu-minggu Advent untuk sungguh-sungguh menyiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Dengan cara apa? Yang kedua, dengan memenuhi seruan pertobatan. Kita kembali melihat privilege dari orang-orang Yahudi yang merasa tidak perlu bertobat. Yohanes menegaskan dalam beritanya, tanpa pertobatan seseorang tidak dapat lepas dari murka Allah. Itu artinya, meski keturunan Abraham bukan berarti mendapat privilege bebas dari murka Allah ketika hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan. Nah, di sini kita perlu mewaspadai. Mewaspadai apa? Sindrom anak Abraham. Kita orang Kristen, bukan anak Abraham secara langsung, bukan. Tetapi di dalam Galatia 3 ayat 7 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita sebenarnya hidup oleh iman itu juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Yang menjadi pertanyaan tentu adalah, apakah sindrom anak Abraham ini juga menelisik di dalam batin kita? Sehingga kita menjadi orang-orang yang juga merasa mendapatkan privilege sehingga tidak perlu hidup dalam pertobatan. Dan tidak merasa bahwa diri kita berdosa. Sindrom anak Abraham. Orang lain berdosa, saya tidak. Khotbah tadi cocok banget ya Pak buat Ibu Aminah yang suka bergosip. Dia lupa waktu dia ngomong dia juga sedang bergosip. Sayang sekali Pak Bejo tidak datang ibadah Zoom ini. Ini ada yang pakai Zoom ya. Khotbahnya cocok buat dia yang suka seenaknya bicara tentang orang lain. Dia juga lagi ngomongin orang lain, tapi dia tidak melihat dosanya sendiri. Sindrom anak Abraham. Orang lain berdosa, saya tidak. Kita perlu mewaspadai. Apakah hal ini juga bisa menelisik di dalam batin kita? Kebanyakan orang tahu bahwa dirinya orang berdosa. Kita semua tahu diri kita orang berdosa. Tapi sedikit orang yang bersedia menyadari dan mengakui dosanya. Itu sebabnya ketika setiap kali ada dua pihak berseteru, masing-masing akan sibuk membenarkan dirinya dan melihat kesalahan orang lain. Kamu orang berdosa, aku orang suci tak berdosa. Begitu kira-kira. Cocok dengan gambaran yang ada di sini. Dosa saya itu cuma satu. Tidak pernah merasa berdosa. Padahal tanpa kesediaan mengakui dosa, tidak akan ada pertobatan dan pengampunan menjadi tidak diperlukan. Kalau tadi kita mendengarkan seru pengakuan dosa yang ada dalam tayangan kita, di sana ada kegelisahan batin akan dosa. Ada ketidaknyamanan dalam diri karena sadar bahwa dirinya berdosa. Ini tanda yang baik. Tinimbang kita tidak merasa berdosa. Tinimbang kita merasa diri kita baik-baik saja. Maka ketika ada sesuatu yang menggelisahkan dalam diri kita tentang dosa kita, mari dalam kerendahan hati kita datang. Karena itulah pintu masuk dalam pertobatan dan mengalami pengampunan Allah. Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Minggu Advent kedua dengan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan sungguh-sungguh mengisinya dengan pertobatan sejati yang dimulai dengan kesadaran mendalam bahwa kita orang berdosa yang memerlukan pengampunan Allah. Tuhan menolong kita. Amin.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita sembari saya menyampaikan kembali yang tadi sudah diberitakan dalam warta lisan bahwa pada hari Minggu ini dan juga minggu depan Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama tengah melakukan uji coba ibadah hybrid yang dihadiri secara terbatas. Kita turut mendukung dalam doa rencana uji coba ini sehingga jika Tuhan menghendaki pada saatnya nanti kita bisa bersama-sama menyelenggarakan ibadah hybrid dalam situasi yang aman. Kita memohon kemurahan Tuhan supaya situasi boleh tetap terkendali saat ini. Mari kita datang pada Tuhan dan membawanya di dalam syafaat kita. Ya Tuhan, di dalam berbagai keterbatasan kami mengucap syukur kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah walaupun baru bisa dihadiri secara terbatas dan masih dilakukan uji coba atas rencana ibadah hybrid ke depan. Tuhan kiranya memberkati segala upaya yang kami lakukan, menuntun manakala ditemukan kendala-kendala di dalamnya, sehingga pada saatnya nanti kerinduan kami semua untuk boleh kembali bisa datang beribadah ini boleh berlangsung di dalam kemurahan Tuhan. Kami mohon berkat, hikmat yang dari Tuhan, dan kesempatan kiranya Tuhan berikan bagi kami. Kami memohon, meskipun saat ini kami belum bisa berjumpa secara langsung, penghayatan kami akan karya Tuhan di dalam minggu-minggu Advent ini kiranya boleh tetap kami gumuli dan kami hayati dengan baik. Jika pada minggu ini kami diundang untuk hidup dalam pertobatan, supaya kami dapat memantaskan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, menolong kami supaya persiapan yang kami lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan tidaklah hanya secara lahiriah, tetapi jauh ke dalam batin kami dan seluruh sisi kehidupan kami Tuhan layakkan untuk menyambut Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus menuntun kami untuk dapat menghidupkan sabda Tuhan itu dalam pengalaman kehidupan kami sesehari. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini bagi gereja kami yang sedang terus memperjuangkan untuk rencana pembelian lahan sebagaimana tadi diberitakan. Tuhan kiranya memberkati rencana kami ini, sehingga di dalam kemurahan Tuhan juga semuanya boleh terwujud. Kami sadari keterbatasan kami, tapi sekaligus kami sadari bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Maka kami percaya jika Tuhan berkenan, Tuhan yang akan memberkati atas segala upaya yang kami lakukan, sehingga pada saatnya segala sesuatu boleh berlangsung di dalam berkat Tuhan dan rencana kami ini boleh terwujud di dalam berkat Tuhan. Kami serahkan rencana kami ini ke dalam tangan kemurahan. Kami berdoa pada saat ini ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya. Kami berdoa
bagi Bapak Calenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Ibu Sunarsi Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangaribuan, Bapak Cak Malesi, Bapak Lili Sri Widodo, Ibu Judit Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Maya Sugeng, Ibu Monika Hendrawati, dan Bapak Yunianto. Tuhan, Engkau mengenali keadaan tubuh saudara-saudara kami ini satu persatu. Setiap kelemahan yang mereka rasakan, bahkan setiap sakit yang mereka derita, Engkau tahu, Engkau kenal. Kami percaya bahwa dalam kuasa-Mu, Engkau sanggup untuk menopang saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh dikuatkan tubuhnya untuk menerima dan menjalani seluruh proses pengobatan yang sedang dilakukan. Tuhan menguatkan fisik mereka, sehingga mereka boleh terus berjuang melawan penyakit yang Tuhan izinkan ada dalam diri mereka. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan menopang tubuh mereka menjadi lebih kuat, sehingga mereka berangsur-angsur boleh melihat tangan Tuhan yang memulihkan secara sempurna ataupun memberikan kesehatan yang lebih baik. Kami berdoa bagi pergulatan batin yang ada dalam diri saudara-saudara kami manakala berhadapan dengan kelemahan tubuh. Kami percaya di sana pun Tuhan tahu, Tuhan akan menopang dan menguatkan. Manakala mereka merasakan lelah, manakala mereka merasa ingin menyerah, manakala mereka merasa tidak kuat lagi, Tuhan kiranya yang menolong dan memberikan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami ini dengan pertolongan Tuhan boleh ditopang lewat iman dan pengharapan yang terarah kepada Tuhan. Kami percayakan juga anggota keluarga yang mendampingi mereka, Tuhan kiranya juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, sehingga mereka yang dipercaya merawat kekasih-kekasih mereka ini boleh menjalani hari-hari mereka tetap dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami serahkan ya Allah saudara-saudara kami yang sedang di dalam sakitnya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh menikmati pertambahan usia anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan terus menuntun mereka. Hati mereka boleh dipenuhi dengan ucapan syukur karena Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dan biarlah mereka diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup, bersedia dibentuk oleh Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Berikan kesehatan, panjang umur, dan sukacita sejati di dalam perayaan pertambahan usia mereka ini. Saat ini kami bersehati juga ya Tuhan, berdoa bagi bencana alam yang terjadi di negeri kami, antara lain erupsi Gunung Semeru yang terjadi. Tuhan tahu setiap hal yang sedang dihadapi oleh para korban. Biarlah bencana ini tetap menjadi cara Tuhan menyatakan kehadiran dan kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapinya. Biar mereka boleh dalam keadaan baik, selamat. Jika ada yang mengalami pengalaman traumatis, mereka boleh dipulihkan dan situasi boleh berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, terutama dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kami bersyukur untuk setiap upaya yang dilakukan untuk melakukan vaksinasi, kiranya boleh menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kami harapkan, membuat pandemi ini boleh terkendali di negeri kami,
sehingga dengan melakukan protokol kesehatan kami boleh kembali melakukan aktivitas sesehari, baik bekerja, sekolah, maupun beribadah, juga aktivitas lainnya. Tuhan berkati para pemimpin kami supaya boleh membuat keputusan-keputusan yang baik untuk mengendalikan pandemi di negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama, CIMB Niaga, nomor rekening 800-8858-3800 atas nama GKI Bintaro Utama, atau dengan scan QRIS Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Pengumpulan persembahan dilakukan saat lagu persembahan dinyanyikan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
jadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur, berkati kami senantiasa, dan biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah ini telah berakhir, akan tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan akan segera dimulai. Jadikanlah masa Advent ini kesempatan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, Umat dipersilakan meninggalkan gedung gereja, dimulai dari kursi paling belakang dan melalui pintu keluar yang telah disediakan. Kerinduan Umat diminta
kita tidak bersalaman dan tidak berkerumun. Datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku semakan dalam roh dan kebenaran. Ku semakan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku, Kau rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau